Honda, setelah kebangkitannya di musim 2025 ini menjadi pabrikan yang paling seksi di MotoGP. Selain karena performanya, uang dari Honda juga sejak dulu terkenal seksi. Pabrikan Jepang memang memiliki sumber dana yang luar biasa yang tak bisa diabaikan oleh para pembalap MotoGP. Itulah yang membuat Honda bahkan tidak mustahil untuk kembali menjadi tujuan Marc Marquez pada 2027 dan makin gilanya ada kemungkinan untuk menduetkannya dengan Jorge Martin. Tentu itu adalah hal yang sangat berkebalikan dengan skuad Honda saat ini. Dan juga ada kabar yang tak mengenakan dari KTM yang sudah hampir ditinggalkan Acosta nih. Dan Johan Zarco yang intip-intip untuk pensiun. Wah, para legenda hidup MotoGP era lama nampaknya mulai meninggalkan MotoGP. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pedro Acosta hanya butuh 1 musim di MotoGP untuk mengubah struktur kekuasaan di dalam garasi KTM. Pada usia 21 tahun, rider muda asal Mazzaron itu bukan sekedar bintang baru. Dia adalah pusat gravitasi pabrikan Austria. Semua arah olahraga, teknis, hingga strategi industri kini diputar mengelilingnya. Musim 2026 hanyalah batu loncatan, karena pertarungan sesungguhnya dimulai pada 2027, yaitu mempertahankan Acosta di era aturan baru. Performa Acosta di tahun ini berbicara lebih keras dari retorika apapun. Cepat, konsisten, agresif, namun matang. Dan satu fakta emas yang tidak dapat dibantah, dia mengalahkan Brad Binder di seluruh 22 sesi kualifikasi. Hanya hitungan bulan, status rookie menguap. Dia menjadi pemimpin alami tim, figur utama KTM. Namun, yang membuat KTM benar-benar waspada adalah sesuatu yang diungkapkan Pete Berer sendiri. Pedro tidak tertarik pada uang. Dia menginginkan motor yang mampu memenangkan balapan. Artinya jelas, kontrak besar tidak akan menjamin apapun. Acosta bukan pembalap yang mau bertahan demi nilai kontrak. Dia hanya akan bertahan jika KTM menghadirkan motor yang harus dikalahkan di tahun 2027. Dan justru pada tahun 2027 tidak ada lagi kepastian. Mesin turun menjadi 850 cc, aerodinamika dipangkas, dan seluruh grid akan memakai ban Pirelli. Ducati bisa kehilangan dominasinya, Honda bisa terlahir kembali, Yamaha mungkin menentukan arah, dan KTM semua masih tanda tanya besar. Jika KTM tidak menjadi motor juara dunia di era baru, gerbang pedok paling bergengsi akan terbuka otomatis untuk Acosta, termasuk Ducati yang dikabarkan terus memantau setiap perkembangannya. Kondisi ini mengguncang dinamika internal. Brad Binder loyal sejak 2015, kini berada dalam posisi paling rapuh sepanjang karirnya. Musim tanpa podium dan penurunan tajam di klasemen membuat masa depannya tidak lagi terjamin. Tetri bahkan sudah mempertimbangkan sebagai opsi cadangan sejak awal tahun. Sinyal jelas bahwa orbit KTM kini sepenuhnya mengitari Acosta. Impian KTM sebenarnya sederhana, namun sangat berat terwujud. Mempertahankan formasi Acosta, Binder, Vinales, dan Bastian ini pada 2027. Tetapi itu hanya mungkin terjadi jika masalah mendasar terselesaikan, memastikan Acosta mendapatkan motor juara dunia. Dalam konteks itulah, uji coba mesin 850cc KTM di Jerez pekan lalu menjadi titik krusial. Untuk pertama kalinya, prototipe 2027 turun ke trek. Diawasi Dani Pedrosa dan Pol Espargaro tanpa sistem Red High Device, sesuai regulasi baru dan diduga menggunakan ban Pirelli. Mesin tersebut mencatatkan waktu putaran yang mengejutkan tim. Pete Berer bahkan mengakui bahwa seluruh jajaran teknis sangat terkejut oleh performanya. Pedrosa dan Espargaro sama-sama menikmati karakter mesin, dan optimisme langsung melonjak. KTM tidak hanya mengembangkan motor untuk 2026, tetapi mengoptimalkannya sambil paralel membangun proyek 850cc, sebuah sinergi yang jarang terjadi di dunia MotoGP. Bagi KTM, hasil uji coba bukan sekedar tes, ini harapan hidup untuk mempertahankan Acosta. Sebab formula ini sederhana, jika 850cc KTM menjadi motor yang harus dikalahkan, Acosta bertahan, dan KTM bisa menulis sejarah.
Jika gagal, pasar pembalap 2027 akan meledak dan KTM menjadi pihak yang paling dirugikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP modern, seorang pembalap yang bahkan belum genap 3 tahun berlaga di kelas Premier memegang kendali strategis atas masa depan satu pabrikan. Bukan Binder yang harus membuktikan diri kepada KTM, tapi KTM lah yang harus membuktikan diri kepada Acosta. Pedro Acosta bukan tipe pembalap yang ingin ikut proyek orang lain. Jika ingin menjadi pusat proyek itu dan KTM memahaminya, dia ingin menjadi pusat proyek itu dan KTM memahaminya. Dan pada musim 2027, seluruh jawaban akan datang dari satu benda sederhana, motor yang dia tunggangi. Jika cepat, Acosta tinggal di rumah. Jika tidak, dia akan pergi tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Berita kedua, apakah musim ini menjadi musim terakhir Johann Zarco? Musim 2025 menjadi salah satu musim paling kompleks dalam karir Johann Zarco. Sebuah perjalanan naik turun yang emosional, penuh pertanyaan tentang masa depan. Hingga akhirnya justru berujung pada kebangkitan batin yang tidak pernah dia duga. Yang menarik, awal gejolak itu bukan datang dari hasil buruk, justru sebaliknya. Zarco memulai kebangkitan dengan cara paling dramatis yang tidak bisa dia bayangkan seorang pembalap Prancis. Kemenangan bersejarah di Grand Prix Prancis. Di Le Mans, dalam balapan yang kacau karena hujan dan pergantian ban, Zarco membuat keputusan berani untuk tetap menggunakan ban hujan sejak start. Dan strategi itu menempatkannya jauh di depan rival-rivalnya. Dia menjadi pahlawan nasional sejak kemenangan mutlak. Menjadi pembalap Prancis pertama yang menjuarai GP kandang sejak 1954. 2 seri kemudian di Inggris, performanya tetap menyala. Zarco finish kedua di British Grand Prix. Podium back-to-back yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pembalap paling konsisten di paruh awal musim. Pada saat itu, tidak ada yang membayangkan bahwa badai justru sedang menunggu. Masuk ke pertengahan musim, feeling pada motor tiba-tiba hilang. Lap demi lap tidak terkendali. Dan kecelakaan demi kecelakaan datang tanpa peringatan. Kepercayaan diri Zarco runtuh perlahan. Zarco terjatuh keluar 10 besar klasemen. Dan ketika musim berakhir, dia mencatatkan statistik yang menyakitkan. Jumlah kecelakaan terbanyak dalam sejarah MotoGP dalam satu musim. Dia mengakhiri tahun hanya di posisi ke-12. Sebuah ironi mengingat musim itu juga menghadirkan salah satu kemenangan terbesar dalam hidupnya. Dalam keadaan mental yang terkuras itu, sebuah keputusan perlahan menguat di dalam dirinya. Pensiun. Ketika menandatangani kontrak pada 2023, dia memang sudah membayangkan bahwa 2025 akan menjadi musim terakhirnya di MotoGP. Dia merasa siklusnya akan selesai di sini, bahwa sudah saatnya menutup cerita. Tapi akhir musim menawarkan sesuatu yang tidak terduga. Perlahan, dia mulai bangkit. Sebagian feelingnya kembali. Dia kembali masuk 10 besar. Dia mengingat bagaimana rasanya benar-benar membalap bukan karena tuntutan, tapi karena cinta pada balapan itu sendiri. Lalu datang momen yang mengubah segalanya, sebuah ledakan energi baru. Dalam pikiran saya, kontrak baru yang saya tandatangani adalah yang terakhir. Tapi ketika saya menandatangani kontrak pada 2023, saya pikir tahun 2025 akan menjadi musim terakhir saya. Lalu saya merasakan ledakan energi yang membuat saya berpikir, kenapa tidak 2 tahun lagi? Jadi mungkin sekarang saya bisa menemukan semangat baru. Kita tak pernah tahu. Pada usia 35 tahun, pembalap tertua di grid, Zarco justru merasa masih bisa berkembang. Tidak banyak pembalap yang bisa mengatakan itu setelah satu musim berat. MotoGP adalah olahraga yang sangat teknis, dan dia percaya pengalamannya serta kepekaannya terhadap detail masih punya tempat di level tertinggi. Itu bukan kesombongan, itu adalah kesadaran akan apa yang masih bisa dia berikan. Dia juga belajar dari badai kontroversi, termasuk komentarnya di Hungaria mengenai perbedaan komponen motor dengan pembalap pabrikan. Kini, Zarco memilih pendekatan yang lebih dewasa. Dia tetap menginginkan motor setara spesifikasi pabrikan, tapi dia memahami dinamika pengembangan dan siap beradaptasi dengan apapun yang diberikan tim. Karena pada akhirnya, kelanjutan karir Zarco bukanlah tentang kontrak, reputasi, atau pembuktian terhadap dunia luar. Itu tentang percikan semangat yang kembali menyala ketika dia hampir memadamkannya sendiri. Johann Zarco tetap bertahan hingga 2027. Bukan karena dia takut berpisah dari MotoGP, tapi karena dia merasa masih mampu menulis cerita. Dan bagi seorang pembalap yang sempat bersiap untuk berpamitan, tidak ada motivasi yang lebih dahsyat daripada menyadari bahwa perjuangan belum selesai. Musim 2027 mungkin bukan epilog untuk Johann Zarco. Ini mungkin justru bab yang selama ini belum pernah dia tulis. Berita ketiga, Jorge Martin incar Honda nih, tapi Marquez juga masuk radar.
Drama Jorge Martin belum berakhir. Dia memang harus bertahan di Aprilia hingga 2026. Tapi tekad untuk pindah ke Honda tidak pernah surut. Sejak awal 2025, Martin sebenarnya sudah memproyeksikan karirnya sebagai pemimpin proyek baru Honda di era regulasi 850cc. Dia bahkan menandatangani prakontrak 3 tahun dengan Honda untuk 2026, diam-diam. Karena rencana itu baru akan diumumkan ketika semua pihak siap. Namun semuanya ambruk ketika cedera datang terlalu cepat. Absen di 5 dari 6 seri pertama membuat dia mencoba mengaktifkan klausul pelepasan kontraknya dengan Aprilia. Berharap kondisi cedera bisa menjadi jalan keluar. Sayangnya, Aprilia membaca celah itu dan tidak melepasnya. Dengan alasan klausul tidak valid karena Martin tidak sedang berkompetisi. Honda akhirnya mundur karena secara legal tidak bisa menarik pembalap yang masih terikat kontrak. Martin kecewa karena dirinya merasa sudah berada di satu langkah dari mimpi membangun era baru bersama Honda. Tapi yang paling menarik bukan keadaannya di 2026, melainkan 2027. Meskipun prakontrak 2026 batal, minat Honda sama sekali belum padam. Matt Beer dari The Race mengonfirmasi bahwa Honda masih membuka pintu bagi Martin setelah kontraknya selesai di Aprilia. Honda sedang mempersiapkan masa depan setelah 2026, dan ini berarti ada pembahasan soal siapa yang tetap berada di tim pabrikan dan siapa yang harus dilepas. Saat ini, kursi tim pabrikan ditempati Joan Mir dan Luca Marini. Keduanya berakhir kontrak di akhir 2026. Secara matematis, 2 kursi itu akan menjadi incaran Martin. Tapi kedatangannya otomatis menuntut ada yang dikeluarkan. Nama pertama yang paling rawan digeser tentu Joan Mir. Meskipun pengalaman dan status juara dunia MotoGP 2020 memberi bobot penting, performanya sejak pindah ke Honda terus berada di bawah ekspektasi. Progresnya memang meningkat seiring paket Honda mulai kompetitif, tapi belum cukup stabil untuk menjamin status. Pembalap pabrikan tak tergantikan. Jika Honda ingin mengawali era 850cc dengan wajah baru yang lebih agresif, Martin adalah kandidat logis untuk menggantikannya. Sementara itu, posisi Luca Marini terlihat sedikit lebih aman. Bukan karena hasil lebih baik, tapi karena dia dipandang jangka panjang sebagai figur pengembangan motor. Honda menghargai stabilitas teknis yang Marini bawa, tapi tidak berarti bahwa posisinya 100% aman. Jika Honda ingin line up paling kuat, keduanya mungkin tergeser. Namun ada satu nama yang mengubah semua perhitungan, Marc Marquez. Jika Honda memproyeksikan 2027 sebagai tahun rekonsiliasi dan kejayaan, maka Marquez adalah target mutlak. Honda bahkan diperkirakan akan menunggu keputusan Marquez sebelum memutuskan siapa pembalap pabrikan mereka. Jika Marquez kembali, hanya akan tersisa 1 kursi. Dan di titik itulah Martin harus berhadapan dengan probabilitas pahit. Dia mungkin akan menjadi pilihan kedua. Jika Marquez memutuskan bertahan di Ducati atau pindah ke tempat lain, Martin akan menjadi prioritas utama Honda. Jika Marquez kembali, Honda bisa saja meminggirkan Mir dan opsi lainnya yang ekstrim mengganti 2 pembalap sekaligus untuk duet Martin Marquez demi membuka era baru dengan konfigurasi penyerang murni. Di sisi lain, Honda pun tidak kekurangan talenta alternatif. Joan Zarco memiliki kontrak multitahun bersama LCR dengan opsi promosi. Diego Moreira, juara Moto2 2025, menandatangani kontrak 3 tahun dengan klausul naik ke tim pabrikan 2027. Jika Martin gagal mengamankan kursi, salah satu dari mereka bisa menjadi nama pengganti. Namun Martin tetap menjadi target utama selama dia menunjukkan performa kelas dunia di 2026. Tidak cukup sekedar bertahan, dia harus membuktikan bahwa Honda akan rugi besar jika melewatkannya. Posisi Martin di Aprilia untuk 2026 adalah tahun penembusan yang tidak dikehendakinya, tapi wajib dijalaninya. Dia membalap bukan hanya untuk poin, tapi untuk menunjukkan kepada Honda bahwa dia adalah investasi paling masuk akal untuk masa depan. Dia tahu Honda menginginkannya. Dia tahu kursi 2027 menunggu. Pertanyaannya hanya satu. Ketika Honda membuka pintu, siapa yang akan ditendang agar Martin masuk? Dan di balik itu semua, ada ketegangan yang tak terlihat di pedok. Honda justru menunggu Marc Marquez. Martin menunggu Honda. Mir menunggu hasilnya. Marini menunggu kejelasan. 2026 akan menjadi medan penilaian. Tapi untuk 2027 hanya satu yang pasti. Jika keputusan kembali ke tangan Jorge Martin, dia sudah bulat. Ke Honda adalah tujuan terakhirnya. Siapapun yang duduk di kursi pabrikan sekarang, sadar bahwa waktunya bisa habis kapan saja.